apa kabarnya kalian? Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat ya. Bertemu lagi dengan Ibu Hesti. Nah, kali ini untuk literasinya kita tidak membaca buku ya, namun mendengarkan cerita. Nah, kali ini Ibu akan menceritakan sebuah kisah. Kalian penasaran? Oke, kita simak ceritanya ya. Cerita ini berjudul Abdul dan Harimau. Penulisnya Tias Widyati dan ilustrator Dini Tresna Dewi. Alkisah di Kesultanan Jambi, Sultan memiliki 3 orang abdi. Mahmud bertugas melatih prajurit, Taher menjadi utusan kepercayaan Sultan, dan Abdul bertugas memelihara kucing istana. Suatu hari, Sultan tiba-tiba memanggil ketiga abdinya. Abdul bertanya-tanya dalam hati, apakah Sultan akan memberinya sebuah tugas penting? Mungkinkah Sultan akhirnya sadar bahwa dia telah meremehkan Abdul selama ini? Rupanya, tadi seorang warga menemui Sultan. Ia bercerita tentang harimau yang berkeliaran di desa dan mencuri hewan ternak warga. Sultan meminta abdinya untuk memikirkan cara menghadapi harimau itu. Abdul menawarkan diri, namun Sultan menggeleng. Mahmud bisa mengatasinya. Mahmud masuk ke dalam hutan seorang diri. Setelah beberapa hari, Mahmud tak kunjung kembali. Lalu prajurit menyusulnya dan menemukan Mahmud terluka parah. Harimau itu telah melukainya. Kucing besar itu hanya ingin dielus Sultan. Biarkan saya menanganinya, kata Abdul. Sultan menggeleng. Taher bisa menanganinya. Dia abdiku yang paling cerdik. Abdul kecewa. Taher membuat beberapa jebakan dan prajurit istana membantunya. Namun harimau itu memang terlalu pintar. Ia dapat menghindari jebakan dan melukai Taher serta prajuritnya. Abdul kembali membujuk Sultan untuk memberi kepercayaan kepadanya. Sultan tak punya pilihan lagi. Abdul pun pergi ke hutan keesokan harinya. Ia bertekad untuk menunjukkan kehebatannya menjinakkan kucing besar itu. Namun hingga siang, harimau belum juga dilihatnya. Abdul mulai lapar. Dia melihat ada durian di pohon yang tak terlalu tinggi. Ketika hendak mengambilnya, tiba-tiba ada suara mengaum dari bawah pohon. Halo, Abdul menyapa ramah. Saat melambaikan tangannya, durian yang dipegang Abdul terjatuh. Lalu harimau itu marah dan mengguncang pohon kuat-kuat. Oke, aku ambilkan durian yang paling besar untukmu. Mungkin itu yang kau mau. Abdul mencoba membujuknya. Namun, saat Abdul menyentuh durian yang paling besar itu, durian itu pun ikut terjatuh. Harimau itu roboh dan tidak bergerak sama sekali. Abdul mulai cemas. Dia tidak berniat melukai harimau itu. Abdul berusaha menyeret harimau itu. Tetapi ternyata harimau itu berat sekali. Abdul merasa iba kepada harimau. Ia ingin mengobati luka harimau itu. Mungkin daun ini akan mengobati lukanya. Harimau itu menolak, dan Abdul terpaksa mengikatnya. Mengobati kucing besar yang terus melawan itu tidaklah mudah. Abdul tak ingat lagi
Sudah berapa hari ia di dalam hutan. Abdul heran, mengapa Sultan tak mengirimkan pengawal untuk mencarinya. Apakah Sultan sudah mulai percaya bahwa Abdul dapat menghadapi harimau itu sendirian? Tak ada makanan lain buat harimau. Setiap hari, Abdul membujuknya dan mengatakan betapa lezatnya durian itu. Akhirnya, harimau mau mencicipi durian dan nyam-nyam-nyam. Harimau suka. Hari demi hari, luka harimau berangsur sembuh. Akhirnya, harimau bisa melepaskan ikatannya. Abdul dan harimau menjadi makin akrab. Harimau pun menjadi pendengar cerita Abdul yang setia. Suatu hari, harimau sudah dapat berjalan jauh. Sudah saatnya Abdul dan harimau berpisah. Abdul senang, tetapi juga bingung apa yang harus dikatakannya kepada Sultan nanti. Ia tidak punya bukti telah menjinakkan harimau itu. Saat Abdul berjalan ke istana, ia terjerat perangkap yang dibuat Taher. Abdul senang melihat harimau yang tiba-tiba muncul dari balik semak-semak. Selalu membuat masalah, gerutu harimau. Harimau menggigit tali jerat hingga terlepas. Abdul berpikir cepat. Ia menceritakan idenya kepada harimau. Harimau pun setuju untuk menemani Abdul ke istana. Betapa terkejutnya penduduk melihat mereka berdua. Begitu pula Sultan. Sultan tak percaya melihat Abdul yang segar dan sehat. Bagaimana caramu menjinakkannya? Tanyanya kepada Abdul. Benar kan? Saya bisa menjinakkan kucing besar itu. Ia tak akan mengganggu warga lagi, tetapi ada syaratnya. Harimau itu hanya minta durian sebagai penggantinya. Tentu Sultan setuju. Sejak saat itu, warga bergantian membawa durian ke dalam hutan. Kesultanan Jambi pun kembali damai seperti sedia kala. Sekian dulu kegiatan literasi hari ini ya. Jangan lupa tulis judul cerita tadi di buku CKHS bagian kegiatan membaca buku. Semoga kegiatan literasi ini bermanfaat untuk kalian dan kalian dapat memetik hikmah dari cerita tadi. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.